Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Masih bersama saya Ahmad Miftahudin. Saya Ilhamul Nuha. Saya Taufikul Hafiz. Kembali lagi bersama kita di Merapi Podcast. Tetap setia bersama kita karena 30 menit ke depan kita akan membahas-bahas mengenai kehidupan, entah itu perkuliahan dan lain-lain. Jadi tetap stay tune di Merapi Podcast selama 30 menit ke depan. Ngomong-ngomong masalah mengenai diri sendiri nih. Nah, ini kami bertiga ini mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Tidar Magelang. Untuk Mas Ilham dan Mas Taufik sendiri itu masuk tahun berapa sih untuk mengambil ilmu komunikasi? Di ilmu komunikasi itu masuknya tahun berapa? Angkatan tahun berapa? Untuk saya sendiri, saya kebetulan masuk pada tahun 2021 ya. Jadi angkatan COVID. Jadi pertama kali masuk itu ikut apa kalau namanya itu PKKMB. Ya. Itu seperti apa ya sebutannya ya? Seperti masa perkenalan. Nah, itu jadi full online gitu. Jadi kita cuma menatap laptop sambil di rumah sambil nyemil, bisa sambil makan segala macam. Tiduran ya mesti. Ya, betul. Kalau Mas Taufik sendiri angkatan berapa nih untuk ilmu komunikasi di Universitas Negeri Tidar Magelang? Ya, saya sendiri masuk di angkatan 21 ya sama. Kayak saya kan bukan dari asli Magelang juga. Iya. Jadi aslinya mana Mas Taufik sendiri? Saya aslinya Purworejo. Purworejo. Ya, lebih tepatnya di Pitoro perbatasan Kebumen. Oh, Purworejo di batasan Kebumen. Ya. Masuk angkatan berarti bareng Mas Ilham ya berarti ya 2021. Iya, bareng kita. Terus di Magelang tinggalnya di mana Mas Taufik? Buat kos-kosan saya ada di Meteseh. Mungkin buat yang tahu BPKRI. Iya, BPKRI Magelang. Ya, itu museum BPKRI ke kanan ke arah Untidar tapi lewat bawah. Yang lewat bawah itu ya Mas Taufik ya. Jadi emang agak tersembunyi ya Mas Ahmad ya. Nggak kelihatan di jalan ya, gitu. Betul. Alias masuk gang. Iya. Sengaja sih biar aman aja. Biar aman, biar misalnya pas ngerjain tugas atau ngerjain apa itu biar rileks gitu ya Mas Taufik ya. Rame gitu kan, nggak banyak kendaraan gitu. Nah, terus Mas Ilham sendiri nih sampai lupa mau nanyain alamat. Alamat Mas Ilham sendiri di mana Mas Ilham? Kalau saya kebetulan Warlock ya, saya Warlock. Lokal. Wih, Akamsi ya berarti. Betul, anak kampung situ. Iya. Mana? Saya asli Kembangan, Mertoyudan. Ya, Kembangan Sumberjo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Iya. Kalau dari Kembangan Mertoyudan ke kampus berapa menit Mas Ilham? Ya standar lah, maksudnya nggak terlalu deket banget tapi juga nggak terlalu jauh. Sekitar kalau ke kampus lama itu sekitar 15 menit. Kalau ke kampus baru sekitar 20 menit gitu. Kampus lama dan kampus baru. Oh, berarti sekarang Untidar itu dibagi menjadi 2 kampus ya Mas Ilham? Iya, betul. Kampus lama dan kampus yang baru. Betul. Kalau di kampus lama itu emangnya berapa fakultas? Kalau di kampus lama, kalau Mas Ilham tahu? Ya, kalau keseluruhan ya saya kurang paham sebenarnya kalau semua, tapi beberapa yang saya tahu itu ada fakultas teknik, terus fakultas pendidikan itu juga ada di sana, terus kemudian dari prodi saya sendiri di ilmu komunikasi itu kan sebenarnya pusatnya di kampus baru, akan tapi kan saya juga masih bolak-balik ke kampus lama juga gitu. Jadi yang ada di kampus lama mata kuliahnya ada yang di kampus lama, ada yang di kampus baru berarti ya. Betul. Hampir separuh setengah-setengah. Iya. Kalau Mas Taufik dari kos-kosan sampai ke kampus berapa menit? Itu sih tergantung juga ya kan, kadang kalau lihat bawah tuh ada yang nganterin sekolah itu macet juga. Lewat gang-gang itu macet berarti. Kadang juga ya lama lah kalau situ. Cuma kalau sampai ke kampus nggak sampai 10 menit sih. Kalau kampus lama. Buat kampus baru 15 menit juga nyampe sih. Berarti ya bisa dibilang nggak terlalu lama ya berarti ya kalau dari tempat kita tinggal ke kampus ya. Ngomong-ngomong jarak nih, kebetulan saya sendiri ini rumahnya agak jauh nih. Oh iya benar. Meskipun Mas Taufik dari Purworejo, tapi saya lebih jauh. Kalau misal dari rumah saya ke kampus itu saya lebih jauh dari kalian berdua. Nah, rumah saya di Sawangan Magelang. Nah, di Sawangan itu kan ya bisa dibilang itu agak
rumahnya agak gunung, kalau bahasa sini agak gunung. Nah, saya itu dari rumah saya sampai ke kota lah istilahnya, sampai ke kampus itu bisa memakan waktu sampai 50 menitan Mas Ilham, Mas Taufik. Jadi misalnya itu ada mata kuliah itu di jam 7 pagi, nah, saya jam 6 itu udah harus berangkat, istilahnya emang harus udah berangkat, entah itu jam setengah 6 harus udah mandi dingin-dingin, udah sarapan. Nah kalian mah enak, mungkin kalian berdua masih enak-enakan tidur atau masih bikin kopi sempet. Kalau saya itu misal masuk jam 7, nah, jadi jam setengah 6 itu emang harus udah siap-siap, entah itu mandi, sarapan dan lain-lain. Jadinya itu sampai kampus biar istilahnya nggak telat gitu. Nah, itu rumah saya di Sawangan Magelang, dekat wisata Ketepas sih Mas Ilham, Mas Taufik ya. Misal kalian atau teman-teman yang ingin berkunjung ke Ketepas bisa mampir dulu di rumah saya, nanti saya anterin ke Ketepas. Biar gimana ya, biar nggak kaget, biar ada teman-teman curhat mungkin atau teman-teman sharing, teman-teman ngobrol itu bisa sama saya, itu bisa PC dulu lewat WA. Ya. Tapi sebelumnya kita belum kenalan tadi Mas Ahmad kan. Oh iya. Mas Ahmad itu masuk tahun berapa sih, sama sekarang lagi semester berapa? Oh, saya kebetulan saya sama Mas Ilham, Mas Taufik, itu saya angkatannya sama. Saya masuk di ilmu komunikasi itu angkatan 2021, persis saat Covid. Nah, jadi di semester 1 itu sampai semester 2 kita masih online, tatap muka lewat online via Zoom maupun via Google Meet. Nah, itu terus semester 3 kita baru offline. Ya. Jadi itu antara kelas yang dari semester 1 sampai semester 5 ini rata-rata itu sama. Antara teman-teman kita yang dari semester 1 sampai semester 5 kan rata-rata sama. Maksudnya tetap itu aja, tapi ya ada sebagian yang dari kelas lain. Jadi di rolling gitu modelnya. Iya. Mengenai perkuliahan ini Mas Ilham dan Mas Taufik, saya tanya ya. Nah, itu ada apa sih pengalaman yang mengesankan dari semester 1 sampai ke semester menginjak semester 6 ini ya? Nah, itu ada pengalaman mengesankan apa sih dari semester 1 sampai semester saat ini dari Mas Ilham sendiri, mungkin bisa diceritakan? Ya, mungkin kalau saya sendiri kan ya seperti yang saya tadi bilang ya, saya masuk itu tahun 2021 ya. Itu waktu masih Covid. Jadi kita itu sekitar 2 semester ya, 1 tahun lah kita online. Kita nggak bisa kenal lebih dekat sama teman-teman, nggak bisa ketemu langsung ya istilahnya, langsung nggak bisa berinteraksi secara langsung. Nah, terus kemudian pas semester 3 itu kita kan mulai masuk offline tuh. Nah, terus kita bisa ya lebih kenal lebih dekat lah gitu, bisa berinteraksi secara langsung, terus bisa lebih kenal lebih dekat gitu, terus nongkrong bareng segala macam gitu, ngerjain tugas, nongkrong bareng. Oh, jadi semester 3 itu baru berkesan di Mas Ilham sendiri ya. Berarti perkuliahan yang paling berkesan di semester 3 pas waktu awal pertemuan bersama teman-teman secara offline. Betul. Kalau dari Mas Taufik sendiri, pengalaman berkesan apa Mas Taufik? Ini pengalaman kuliah atau sehari-hari dalam menjalani kuliah? Boleh pengalaman kuliah atau pengalaman sehari-hari, pokoknya yang berkesan menurut Mas Taufik gitu, dari semester 1 sampai semester menginjak semester 6 saat ini. Mungkin lebih ke kayak, kan orang baru nih ya. Bukan orang Magelang juga, jadi kayak banyak perubahan yang harus adaptasi, kayak dinginnya Magelang kayak gimana. Purworejo nggak sedingin Magelang ya? Purworejo ternyata hot semua. Ya, Magelang Purworejo itu dipanggang Mas. Wah, berarti panas ya Mas Taufik di sana ya Mas Taufik? Wah, jangan nanya kalau belum nyoba. Boleh lah besok main-main. Boleh. Main lah, jalan-jalan. Terus buat juga kayak teman-teman baru, kan beda aslinya, beda angkatan juga. Jadi kayak ya beda aja lah pola-pola yang harusnya mau nyantai tapi kayak teman ngajak nongkrong. Tapi kalau bahasa sendiri ada terkendala nggak Mas Taufik? Bahasa sih nggak banyak, cuma ada yang baru yang nggak tahu, nggak ada di sana. Soalnya kan Purworejo itu kalau bahasa tuh ada, jadi kayak kecampuran sama ngapak. Oh, berarti Jawa-Jawa tapi sedikit ngapak ya berarti Mas Taufik. Khususnya daerah saya loh ya, daerah Pituruh itu kayak pakai nyong, kepriwe gitu kan, itu ngapak banget gitu loh. Contohnya yang bikin bingung tuh kayak gimana? Banyak misalnya ada kata atau kalimat yang ini kok ya, artinya beda dari Magelang sama Purworejo gitu. Bukan beda sih, cuma emang nggak ada di sana. Apa itu? Kayak samar gitu kan, samar. jarang.
Kalau kita kan orang Magelang ya Mas ya, berarti Samar itu tahu lah, maksudnya artinya itu tahu. Kalau dari Mas Taufik sendiri kan kebetulan dia itu asli Purworejo, jadi harus yang pertama harus adaptasi mengenai bahasa dan cuaca, mungkin dinginnya Magelang atau lain hal lingkungan di Magelang dan lain-lain. Oh berarti kalau dari Mas Taufik sendiri yang paling berkesan itu masalah pergaulan, lebih ke kehidupannya yang beda banget sama di Purworejo. Kehidupan dan pergaulan di Magelang berarti Mas Taufik ya. Tapi lebih asik mana Mas? Dari Purworejo atau Magelang? Semuanya asik, cuma punya porsi masing-masing. Asik. Ya tergantung diri sendiri kalau masalah asik. Memang tergantung diri sendiri itu kita itu bisa apa ya istilahnya bisa menempatkan diri ke tempat yang baru, kita bisa menyesuaikan diri. Kalau dari saya itu seperti itu. Mungkin kalau dari saya itu seperti itu. Kalau misal kita masuk ke tempat yang baru, kita harus gimana sih tempat yang baru itu biar kita itu bisa diterima dengan baik, kita bisa mendapatkan teman yang baik dan lain-lain itu. Kalau masalah pertemanan sih kita tidak bisa memilih ya, tapi kalau masalah pergaulan tuh kita bisa yang menentukan. Kita bisa memfilter lah mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk kan kita udah dewasa, maksudnya kita udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk kan. Terkait diri sendiri itu masuk ke diri sendiri. Wah masuk ini. Nah itu selain sekarang di luar perkuliahan dulu. Nah, kalau di luar perkuliahan tuh Mas Pak, kalau saat usia kita kan lagi hobi-hobinya ya kayak jalan-jalan atau bepergian yang jauh. Misal kalau saya sendiri kan seneng muncak. Kalau muncak kemana itu pas hari libur gas-gas aja. Nah, itu kalau ngomong-ngomongin masalah muncak itu, apakah Mas Ilham juga suka muncak atau enggak? Dari Mas Ilham sendiri. Kebetulan sama. Oh sama kita suka, ya. Muncak. Ya kebetulan juga baru 2 tahun ini baru suka naik gunung. Itu pun pertama kali diajak temen. Gunung yang pertama kali saya naik itu Gunung Andong, kalau Mas Ahmad tahu. Gunung Andong, tahu. Gunung Andong itu kan cukup ramah lah bagi pendaki pemula gitu. Kita nggak perlu bawa barang terlalu banyak, jalurnya juga masih enak buat pemula ya. Gitu iyalah. Nah itu pertama kali saya naik ke situ, pas turun kok ternyata asik nih. Ternyata asik. Jadi ya meskipun capek tapi asik di perjalanan gitu, kita bisa enjoy aja itu berarti. Ya, apalagi pas kita sampai puncak kan bisa lihat pemandangan keliling segala macem. Benar. Itu pas habis turun, wah capek nih tapi kok asik. Nah, terus habis itu diajakin lagi sama temen ke Gunung Prau. Berarti yang pertama first time pertama naik gunung ke Gunung Andong, terus yang kedua diajakin teman lagi ke Gunung Prau. Gunung Prau kan juga termasuk gunung yang nggak terlalu sulit lah gitu pemula. Jadi masih ramah. Tapi kan kalau ke Prau itu kan kita nginep ya, kita camp di atas. Jadi kita bawa carrier segala macam. Nah itu kan pendakian ya lebih berat, kita harus lebih siap fisik gitu kan. Apa sampai atas balik lagi saya merasakan kesenangan sama yang seperti gitu sama seperti dirasakan pas waktu di Gunung Andong berarti. Ya, betul. Jadi enjoy, kesannya itu kayak mengasihkan berarti ya. Asik ya, meskipun di Prau itu saya nggak sampai puncak ya, cuma sampai campground pos 4 itu ya. Ya karena terkendala cuaca segala macam lah. Iya. Lebih baik nggak usah dipaksakan kalau soal cuaca. Betul, kan kita nggak ada yang tahu nih kalau soal cuaca ya. Yang penting cari amannya aja. Misal cuaca lagi nggak baik, ya cari amannya aja. Ya, karena tujuan naik gunung itu kan nggak hanya puncak ya Mas, ya, tapi pulang dengan selamat. Itu berangkat selamat, pulang dengan selamat. Betul. Itulah sejatinya kita berpergian. Nah, kalau dari Mas Taufik sendiri, apakah suka naik gunung? Kalau aku sendiri sih nggak terlalu suka naik gunung ya. Cuma kalau aku lebih suka kayak aku tuh suka motoran. Oh, berarti touring, berarti sukanya lebih ke touring, ya, motor-motoran jauh gitu. Nggak selalu touring sih, cuma kayak aku kan punya hobi kayak tiap minggu tuh harus pulang ke Purworejo. Oh, dari Magelang? Ya, harus pulang tiap minggu. Kayak juga mungkin ke Semarang, kayak ke Jogja, motoran itu kayak di jalan aja, senengannya di jalannya aja itu. Kesannya lebih ke jalan itu lebih seneng daripada ke alam gitu Mas Taufik. Ya ke alam juga suka, cuma tapi kayak kalau ke gunung tuh males ribetnya kalau aku sendiri. Berarti lebih suka perjalanannya daripada tujuannya begitu, Mas?
kesenangannya lebih didapat di jalan gitu. Orang daripada di alam. Beberapa kali juga ke Menganti kan pernah. Itu tuh perjalanan 2 jam lebih, di sana juga cuma nongkrong, ngobrol. Ya cuma cari tempat buat apa ya? Nyenengin diri aja sih. Oh, berarti masalah muncak dan perjalanan itu kan tergantung kita masing-masing yang apa ya, yang merasakan berarti ya. Berarti kalau Mas Taufik itu lebih tenang atau lebih pede atau lebih rileks ketika berpergian yang jauh-jauh atau bisa dibilang touring. Kalau saya dan Ilham sendiri kan kebetulan sama, kita sukanya mendaki, jadi di atas gunung itu lebih apa ya, lebih rileks, lebih enjoy berarti ya Mas Ilham. Kalau saya sendiri itu awal muncak juga sama seperti Mas Ilham, bisa dibilang sama. Saya juga pertama muncak di Gunung Andong. Itu tepatnya saya masih SMP dulu, 2018. Itu juga itu Mas Ilham, kayak masih pengalaman Mas Ilham di perahu itu cuacanya juga kurang memungkinkan atau kurang bersahabat saat saya pertama kali muncak di Gunung Andong. Itu juga sama, itu hujan, kabut. Pertama kali muncak ya mesti merasakan kecewa ya Mas Ilham, tidak sesuai ekspektasi ketika kita lihat di internet, di Instagram mungkin pemandangan Gunung Andong yang indah. Saat saya sampai ke situ pertama kali muncak kok ternyata dapat kabut. Tapi saya juga maksudnya itu tetap kekeh gimana caranya biar bisa mendapatkan view yang bagus sama seperti di foto-foto. Jadi saya kebetulan remedi pas tahun 2019 awal, kan 2018 saya muncak dapat kabut, terus 2019 awal saya lanjut ke Andong. Ternyata dapat view yang bagus ya. Mulai dari itulah saya suka sama dunia pendakian. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman atau kisah-kisah dari pribadi masing-masing yang mungkin belum bisa kita lupakan sampai sekarang dan itu termasuk kenangan untuk kita, mungkin dari kenangan kita pas perjalanan jauh atau pas diri kita merasa kesepian sendiri di rumah. Itu kalau dari Mas Ilham itu ada cerita unik atau cara mengatasi kesepian di rumah, itu gimana cara meluapkannya? Itu Mas Ilham itu gimana kalau dalam diri Mas Ilham sendiri? Kalau lagi sepi ya di rumah, lagi gabut gitu kan ngapa-ngapain. Nah itu saya seringnya juga mirip sama Mas Taufik. Saya seringnya motoran. Oh, jadi misal di rumah lagi kesepian, lagi nggak ngapa-ngapain, lebih memilih untuk bermotoran itu. Iya, naik motor. Iya, mau siang mau malam yang penting keluar aja dulu, naik motor dulu. Sendiri itu. Sendiri. Iya. Ya paling juga cuma sekitaran Magelang aja, kita cari-cari jalur baru kan yang agak sepi gitu. Naik motor yang jalannya sekiranya enak buat agak kencengan dikit lah. Yang paling random itu saya pernah, jadi waktu itu pagi hari Minggu ya, hari Minggu pagi itu kan saya nggak tahu mau ngapain. Nah terus aku kepikiran naik motoran aja lah, coba jalur baru kan di Magelang itu yang jalan ke Kulon Progo ya, ke Kulon Progo itu kan baru. Jalurnya juga enak itu. Saya coba lewat jalur itu, nggak kerasa naik motor hampir sekitar ya 1,5 jam. Tiba-tiba udah sampai di YIA itu. YIA itu mana? YIA itu Kulon Progo. Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Yogyakarta International Airport. Oh, sampai bandara. Iya. Tiba-tiba maksudnya itu kayak nggak kerasa kok tiba-tiba sampai sini padahal udah 1,5 jam motoran. Iya, karena saking menikmatinya itu nggak kerasa kok tiba-tiba udah sampai sini aja kok jauh banget gitu loh. Nah, karena ya naik motor itu membawa apa ya, ketenangan, makanya nggak kerasa gitu jauhnya. Berarti Mas Ilham gitu, ketika Mas Ilham itu sedang sendirian di rumah lagi nggak ngapa-ngapain itu lebih memilih untuk motoran dan pergi-pergi ke tempat yang random gitu, atau entah jalanan yang baru atau ke tempat yang random secara sendiri juga. Itu cara Mas Ilham untuk apa ya, meluapkan ketika kesepian melanda itu. Betul. Karena sebenarnya yang saya sukai bukan tujuannya tapi perjalanan. Wah, masuk kata-kata hari ini itu. Kata-kata hari ini dari Mas Ilham. Tiket nanti ya masuk TikTok. Iya. Nah, mungkin kalau Mas Ilham kan seperti itu. Kalau dari Mas Taufik sendiri gimana? Apakah ada kisah yang apa ya, yang belum bisa terlupakan sampai saat ini, atau ketika kesepian melanda itu, kalau Mas Taufik gimana? Mungkin kalau buat aku ya, misal kalau ngomong kesepian itu ya, aku tuh ada dua hal, antara aku pergi nongkrong atau aku ya itu tadi perjalanan. Entah nyari suasana baru, entah nyari tempat yang sekedar buat kerokok, ngopi.
Yang penting keluar rumah aja, yang penting keluar itu dari kesepian itu tadi. Yang penting bisa buat kita lupain apa kayak yang harusnya nggak dipikirin gitu loh. Kayak misal di motor kan mau kayak kita mau mikirin apa di motor kan nggak bisa. Bahaya juga. Fokus jalan. Oh, jadi cara melupakan Mas Taufik itu ya hampir sama seperti Mas Ilham, yaitu kalau nggak motoran ya pergi ke tempat tongkrongan gitu. Ya, yang penting nggak nongkrong juga sih, kayak ke rumah temen gitu aja sih. Yang penting ketemu sama temen lah. Nah, yang penting ketawa bareng, ngobrol. Yang penting ketawa bareng. Betul. Nah, yang penting ya bisa melupakan hal yang seharusnya tidak dipikirkan terlalu. Nah, karena suatu hal yang keterlaluan itu juga nggak baik, sesuatu hal yang berlebihan itu juga nggak baik. Jadi kalau Mas Ilham itu cara melupakan atau cara melawan kesepian itu dengan cara bermotoran sendiri ke tempat-tempat random. Kalau Mas Taufik sendiri pergi ke tempat tongkrongan atau sama seperti Mas Ilham bermotoran sendiri. Kalau saya sendiri saat mengatasi kesepian itu saya biasanya itu kan saya punya buku-buku waktu SD ya, buku-buku cerita, entah buku dongeng, buku apapun itu saya sering baca itu. Jadi saya hampir kayak hafal lah satu bab itu, yang saya hafal itu ada karena keseringan membaca itu. Kalau nggak gitu ya saya bikin puisi, kan saya suka puisi ya, saya bikin puisi sambil mengingat-ingat masa lalu, masa kecil saya. Nah itu pokoknya saya saya tuliskan semua di kertas. Ibaratnya kalau saya lebih ke curhat ke kertas. Tapi saya tidak pergi dari mana-mana, tapi maksudnya yang pergi itu pikiran saya, tapi kalau badan saya, raga saya tetap di rumah gitu biasanya itu. Pokoknya jangan sampai gabut, jangan sampai nggak ngapa-ngapain kalau kesepian itu, karena itu bisa bisa kita itu rasanya down toh Mas Ilham. Misal lagi banyak masalah kok kita malah diem aja, nggak pengen cerita, nggak melakukan apa, kan malah bahaya juga toh itu bisa down, nanti malah bisa mungkin dari prestasi kita di perkuliahan jadi berkurang, jadi aktivitas kita jadi kurang produktif. Jadinya kalau dari aku, kalau kesepian itu harus dilawan dan harus melakukan berbagai hal, entah itu seperti Mas Ilham itu motoran. Mas Taufik juga pergi ke rumah teman untuk sekedar curhat atau sekedar bikin karya seperti saya menulis puisi. Pokoknya itu harus dilawan kalau dari saya. Berarti apapun kegiatannya yang penting positif. Yang penting positif, jangan sampai negatif lah kalau bisa, jangan sampai, karena kita itu ya namanya kita generasi muda bangsa Indonesia kan harus pikiran terus perbuatan kita kan juga harus mencerminkan bahwa kita itu adalah penerus bangsa yang baik. Betul. Karena kita juga mahasiswa juga kan. Jadi kalau kita sebagai penerus bangsa, kalau dari mahasiswa kan harus yang maha kan yang di atas dari adik-adik kita. Jadi kita harus saling mengerti, kita sudah dewasa ya itu. Kalau dari saya kan, kalau seumur-umuran kita kan masih banyak pikirannya, entah dari percintaan, entah dari ekonomi, entah dari cerita keluarga, entah dari apapun itu kan mesti ada problemnya masing-masing. Jadi ya itu cara mengatasinya seperti itu. Buat contoh aja sih buat adik-adiknya gitu kan. Masa anak kuliahan kok kelakuannya kayak gini gitu kan, nggak enak juga nanti. Ya karena kalau kita itu bikin contoh yang baik itu kan nantinya kan akan dipraktekkan juga ketika ada yang melihat. Misalnya kita mencontoh adik kita makan dari tangan yang kanan yang baik, sebelum makan baca doa dulu kan, adik kita jadi lebih tahu, oh kakak saya kalau makan gini, kayak saya harus gini gitu. Pokoknya kita sebagai orang yang dewasa itu harus mengajarkan yang baik-baik terhadap yang masih di bawah kita, istilahnya di bawah umur kita. Harus bisa ngomong lah kita. Ngomong, ngasih contoh. Nah kalau dari Mas Ilham sendiri itu kalau ngomong-ngomong soal kuliner sedikit nih. Nah kalau jam istirahat di kampus itu seringnya makan apa Mas Ilham? Kalau kuliner favoritnya kupat sih. Kupat tahu. Iya. Kupat tahu di Gor Samapta. Itu rasanya murah, enak. Porsi banyak itu 10.000 sudah dapat. Sudah kenyang pokoknya. Porsi kuli. Porsi kuli anak kuliahan ya. Pokoknya enak rasanya. Enak terus ya ngenyangin lah. Murah. Nah, terus itu kan tempatnya juga di depan Gor Samapta itu kan ada kita sebutnya kayak
trotoar ya. Nah itu kan kita bisa gelar apa ya, kok gelar apa sih namanya, bisa menggelar tikar di situ ya, menggelar tikar di situ. Nah, kita bisa makan di bawah pepohonan, rindangnya pohon ya, sejuk gitu, adem sejuk. Nah, di situ emang emang nikmat sih, soalnya saya juga pernah makan kupat tahu di Gor Samapta itu juga rasanya enak, murah, emang tempatnya juga adem, jadi enak aja rasanya. Kalau Mas Ilham sih makan itu kalau pas waktu istirahat favoritnya. Kalau dari Mas Taufik sendiri, kalau makan pas jam-jam istirahat ketika selesai pelajaran kuliah apa Mas Taufik? Kalau aku sih, kalau misal itu masih pagi paling ya mending balik ke kos ngopi aja sih. Kalau jadi nggak makan berarti. Nah kalau masih pagi tuh males makan orangnya. Jadi yaudah, kalau kecuali udah jam 12 ke atas baru mungkin kita makan dulu. Kalau makan sih ada yang paling sering sih 2 tempat, ada yang namanya Pasar Cepit sama satunya di Warung Mak itu depan Dinas Kebudayaan. Itu berarti lebih, kalau misal pagi lebih milih ke kos aja ngopi, kalau misal udah lewat jam 12 siang ke 2 warung tadi. Iya. Kalau saya sendiri kalau pas jamnya istirahat, kalau saya sukanya itu di dekat kampus yang baru, Kidemang, itu namanya Kidemang. Itu saya paling favorit saya itu soto. Karena saya itu suka saya sama yang seger-seger gitu loh, maksudnya ketika jam istirahat makan yang seger-seger itu kayaknya rasanya itu kembali semangat, kembali membara, tambah teh panas. Itu paling favorit saya di Kidemang. Pokoknya soto pokoknya. Setahu saya Kidemang itu juga sering buat nongkrong ya Mas? Buat nongkrong anak-anak kampus. Jadi di sana itu juga tidak hanya apa ya, melayani makan dan minum aja, tapi juga bisa untuk tempat nongkrong, bisa untuk tempat sharing-sharing, bahkan bisa untuk tempat apa itu ormawa itu apa namanya, kayak rapat gitu. Rapat-rapat kerja, rapat-rapat kelompok itu pokoknya sering di situ. Juga tempatnya enak, tempatnya luas, dan juga dekat dari kampus yang baru. Tuh mungkin cukup sekian dulu dari kita bertiga. Terima kasih telah mengikuti dari awal sampai akhir ini. Kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari saya, Ahmad Muftaudin. Saya Ilham Linuha. Saya Taufikul Hafiz. Kembali lagi bersama kita bertiga di lain waktu dan lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.